Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa sahabat Astra Infra di program ASMI, Astra Toltamar Sharing Knowledge and Customer Experience. Hari ini telah hadir bersama kita Kepala Departemen Manajemen Humas, Mbak Rawiyah Hijah. Halo semuanya, nama saya Rawiyah, seperti yang sudah dikenalkan Akbar, tapi dipanggilnya biasanya Ica. Saya Kepala Departemen Manajemen Humas di PT Marga Mandala Sakti dan jalan 6 tahun lewat. Gitu mau kamu nih, Bay? Jadi mungkin pengguna jalan yang bingung atau penasaran gitu. Dulu ketika awal dibangun, orang taunya ruas tol Tangerang Merak itu namanya MMS. Tapi beberapa tahun belakangan namanya tuh ganti jadi Astra Infra Tol Tangerang Merak. Bisa dijelaskan nggak tuh Mbak Ica, kira-kira kenapa bisa berganti seperti itu dan alasannya apa ya? Oke, ya mungkin sesuai dengan nama legal entitas kita, PT Marga Mandala Sakti, dan waktu itu disingkatnya menjadi MMS. Nah, untuk berdirinya sendiri, MMS ini dari 4 Oktober tahun 1989. Nah, kurang lebih sudah mau jalan 31 tahun nih. Ini bukan waktu yang singkat ya, udah bisa dikatakan sudah mulai matang nih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Astra mengakuisisi MMS. Sejak tahun 2005, Astra mengakuisisi PT Marga Mandala Sakti. Yang sebelumnya dari? Sebelumnya itu ada terdiri dari berbagai macam pemegang saham. Okay. Nah, setelah 2005 itu diakuisisi dengan pemegang saham mayoritas. Tapi masih juga ada beberapa pemegang saham. Mungkin lengkapnya bisa lihat di website kita ya. Okay. Tapi sebanyak 79% itu dari Astra. Nah, berangkat dari sini, lambat laun akhirnya pada tahun 2017 kita mencoba mengeluarkan suatu brand yang memperkenalkan identitas Astranya gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin teman-teman taunya MMS begitu, Okay. Karena dari singkatan legal identitasnya ya, PT Marga Mandala Sakti. Untuk PT tidak berubah, masih PT Marga Mandala Sakti, namun kita memunculkan brandnya. Nah, brandnya di sini ada identitas Astranya, kita sebutkan dengan Astra Infra Toll Road Tangerang Merak. Sorry sebentar, kita balik lagi sedikit. Tadi yang sebelum 2005, tadi ada bahasa Astra menjadi pemegang saham mayoritas. Berarti sebelum 2005 memang Astra belum ada saham sama sekali di Jalan Tol Tangerang Merak? Belum ada. Okay. Jadi 2005 diakuisisi, kemudian karena kita di bawah perusahaan anak Astra Internasional juga, dalam hal ini PT Astra Tol Nusantara. Nah, sebelumnya itu sebelum ada rebranding juga ATN kita singkat sekarang, dulu namanya mungkin teman-teman pernah dengar Astra Tel. Tapi kalau nggak salah Astra Tel basic komunikasi ya? Dulu Kalau komunikasi ya? sempat, jadi megang lini bisnis komunikasi juga. Jadi infrastrukturnya itu termasuk di bagian. Tapi sekarang masih ada nggak? Sekarang udah nggak ada. Sama sekali udah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi untuk infrastruktur sendiri di lini bisnis Astra itu Astra Tol Nusantara, grup Astra Infra itu ada juga kawasan berikat atau pelabuhan. Okay. Jadi cuma ada 2 line bisnisnya. Okay. Untuk jalan tol sama pelabuhan. Pelabuhan yang di Kalimantan Timur ya? Ya, Iskal. Benar, Kalimantan Timur. Nah, karena ada rebranding dari holding kita, Astra Tol Nusantara, tahun 2017 kita memunculkan gebrakan atau kampanye 2017 itu waktu itu ulang tahun Astra yang ke-60. Satu grup itu, satu holding atau Astra Infra itu rebranding semuanya. Jadi penamaan Astra Infra itu tidak hanya untuk holding ATN aja, tapi yang bernaung di Astra Infra sendiri itu naming depannya atau brand depannya itu menggunakan kata
Astra Infra. Nah, karena kita ruasnya Tol Tangerang Merak, dicantumkan juga Astra Infra Toll Road Tangerang Merak. Memang punya berapa ruas tol Astra Tol? Kalau sekarang kita ada 6 ruas. Oke. Gitu. Nah, untuk dominasi mayoritas saham Astra Infra itu pasti menggunakan nama Astra Infra Toll Road dihubungkan dengan Ruas ruas tolnya. Jadi kayak kita punya 100%, bukan kita ya, Astra ATN, Astra Tol Nusantara punya saham 100% di MHI atau di Jombang Mojokerto. Itu ada Astra Infra Toll Road Jombang Mojokerto. Astra Tol Jombang Mojokerto. Astra Infra Toll Road Jombang Mojokerto. Nah, karena panjang nih ya, jadi biasanya kita singkat juga Astra Tol Tangerang Merak. Ini sih cuma buat daily use aja. Tapi secara brand resminya sebenarnya Astra Infra Toll Road Tangerang Merak gitu. Jadi secara brandingnya orang taunya Astra Infra Toll Road, tinggal ruasnya aja ya. Benar. Tangerang Merak, tadi Jombang Mojokerto, Cikampek Palimanan juga ya. Cikampek Palimanan ya. Karena sekarang udah mayoritas juga. Jadi orang nggak melulu punya stereotip Astra tuh otomotif ya. Gitu. Tapi ternyata ada 7 line bisnis lainnya. Nah, salah satunya adalah infrastruktur. Tapi memang kalau secara tadi ngomong stereotip, sampai sekarang kalau kita ngobrol dengan orang umum gitu, ketika kita nanya Astra, kayaknya yang masih jadi otomotif. Yang masih jadi trendingnya tuh otomotif kayaknya. Tapi sebenarnya masih ada 7 lini bisnis lainnya. Banyak ternyata sampai 7 ya. Ada bagian finance, pendanaan, ada mining, ada agribisnis, banyak. Ini kebetulan ada pertanyaan masuk dari salah satu follower kita di Instagram. Ada @revandm. Pertanyaan gini. Sebagai tol kedua yang dibangun setelah Jagorawi, tol Tangerang Merak mempunyai keunikan, yaitu penghubung jalur wisata dan jalur logistik. Apa sih strategi yang digunakan untuk memanfaatkan sosial media dalam memberikan informasi ke pengguna jalan, terutama pada saat musim liburan? Kalau misalnya peranan Tol Tangerang ini sangat strategis, benar banget, sangat strategisnya kenapa? Karena dia adalah pintu gerbang jalur Jawa Sumatera. Mungkin ini baru tren belakangan karena jalan tol Trans Jawa itu baru terhubung beberapa tahun terakhir ini. 2018 jalan tol Trans Jawa baru terhubung full, berarti dari ujung barat di Merak ya? Ya, dari Merak sampai ke sana. Surabaya kan? Ya, sampai ke Surabaya. Nah, perannya adalah tadi pintu gerbang yang ada di ujung barat Pulau Jawa ini yang sudah ada di mendekati Pelabuhan Merak. Nah, ini adalah yang tadi penghubung logistik yang dari Pulau Jawa mau ke Sumatera atau dari Sumatera membawa hasilnya ke Pulau Jawa. Nah, memang ini peranannya sangat penting. Bagaimana caranya kita menyediakan sesuai dengan tujuan kita ya. Pasti jalan tol itu kan pengen ada yang namanya lancar, aman, nyaman. Nah, di situ kita mempunyai satu peranan melewat media sosial maupun platform manapun. Bagaimana caranya menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa kita rutin untuk melakukan peningkatan kapasitas jalan, menjaga kapasitas jalan, menjaga kondisi jalan dan sebagainya. Nah, itu rutin kita lakukan. Nah, untuk itu kami juga mengimbau nih lewat media sosial pun kita lakukan, kemudian lewat segala platform. Kalau misalnya teman-teman lihat di jalan tol tuh ada yang namanya variable message sign atau papan elektronik, kita sebutnya VMS. Nah, itu di situ banyak imbauan-imbauan tuh terkait tidak boleh diatur bobot kendaraan. Nah, harapannya ya? Benar, harapannya ketika teman-teman tertib berkendara sesuai dengan kecepatan, kemudian sesuai dengan kapasitas muatan kendaraan, itu sama-sama bisa enak, sama-sama bisa selamat, sama-sama bisa sampai tujuan dengan nyaman. Nah, terkait hal logistik seperti itu. Jadi harapannya semua pelaku perekonomian untuk distributor maupun logistik pembawa barang pengirim, Mbak. Itu harus menaati lah biar sama-sama, karena
keselamatannya itu yang penting juga dari si pengemudi kan. Kalau misalnya kendaraannya overload, bahasanya mungkin overload ya, muatan barangnya lebih, itu pasti pergerakan jalannya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Itu untuk dari segi logistiknya. Makanya kalau mungkin teman-teman tadi Akbar udah nyebutin IG kita di @asratoltamar, itu juga kita akan mengimbau terkait kita punya kampanye nih Zero Odol gitu. Jadi kita mengimbau kepada semua pengendara. Nah, kapasitas overdimensi dan overload ini bukan cuma kendaraan logistik aja sih sebenarnya, baik kendaraan kecil pun yang dimodif berlebihan misalnya, atau misalnya yang kapasitasnya 7 seat tapi dibuat untuk 11 seat, 11 orang atau lebih dari itu juga over capacity. Nah, tapi kayaknya teman-teman masih pada asing ya dengan istilah odol ya. Odol. Jadi mungkin kayaknya episode depan kita akan bahas soal odol nih. Jadi boleh. Isu yang menarik nih. Jadi #Zero Odol. Nah, itu untuk dari segi logistik tadi. Kalau dari segi wisata bagaimana? Nah, pas banget nih kita punya namanya program Ayo ke Banten. Nah, sebenarnya program Ayo ke Banten ini terbuka untuk semua pengguna jalan yang mungkin melintas Trans Jawa atau Sumatera. Jadi dari Sumatera ayo ke Banten, atau dari Jawa ayo ke Banten. Even dari Jakarta yang dekat dengan kita, ayo ke Banten. Karena apa? Karena di Banten tuh banyak banget wisatanya. Baik dari kuliner, kemudian wisata religi, wisata alam. Mungkin orang taunya wisata bahari doang ya. Jadi peran media sosial sekarang apalagi yang banyak dipakai sama orang-orang ya, untuk mereka lebih suka memainkan media sosial, meskipun banyak juga yang masih menggunakan media konvensional untuk mencari informasi. Tapi kalau misalnya tadi siapa yang nanya itu? Revan. Berarti kan dia udah follow Instagram kita juga kan, karena nanyanya lewat Instagram. Bisa dilihat beberapa kampanye kita, bagaimana caranya kita menarik. Nah, tujuan kampanye ini bukan cuma untuk mengundang atau menggairahkan pariwisata aja, baik. Tapi gimana caranya ketika pengguna jalan atau orang-orang berbondong-bondong ke Banten, mereka bisa melihat keadaan Banten yang sekarang dan memacu perindustrian yang lainnya gitu, nggak cuma dari sektor pariwisata tapi juga ekonomi, perindustrian dan lainnya gitu. Jadi secara fungsi Humas juga ngebantu mengenalkan daerah di Banten juga dong, kayak wisata atau ada budaya hal lainnya. Lebih untuk meningkatkan gairah perekonomian sih. Kalau misalnya gairah perekonomian juga udah tinggi, otomatis kan ada daya beli masyarakat untuk menggunakan jalan tol gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah kampanye Ayo ke Banten juga, sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat jalan tol sendiri, jalan tol Tangerang. Kampanye Ayo ke Banten ini dari kita yang mencetuskan atau memang sebelumnya udah ada kampanye Ayo ke Banten? Sebenarnya dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten sudah ada Ayo ke Banten, tapi ini ternyata selaras dengan kebijakan manajemen. Jadi dulu dari CEO kita, Pak Kris Ade Sugiono, beliau mencetuskan program Ayo ke Banten, dan ternyata ini memang sudah ada gerakannya. Kita berarti gayung bersambut, jadi kita tetap menggunakan itu biar kampanyenya makin masif gitu. Jadi kita membantu untuk dari Dinas Pariwisata untuk mengkampanyekan #Ayo ke Banten itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat-lihat nih baik, gerbang kita yang utama di Cikupa itu ada seperti monumen yang bentuknya seperti mercusuar, bukan mercusuar, kayak menara ya? Ya, kayak menara. Nah, itu sebenarnya filosofinya adalah Cula Badak, yang mana merupakan ikonik dari Ujung Kulon. Ikonik dari Ujung Kulon yang kita jadikan bisa dibilang landmarknya Cikupa nggak sih itu? Bisa jadi, kita dengan bangga mempersembahkan bahwa itu adalah salah satu ciri khas, karena itu. Itu berarti dari Cula Badak ya? Cula Badak. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Ibu Wiwi, mudah-mudahan Presiden Direktur waktu itu ya? Sehat selalu Bu Wiwi, yang dari tahun 2005 itu Presiden Direktur Bu Wiwi, kan beliau mempunyai terobosan untuk bagaimana gerbang bukan cuma hanya gerbang kemudian melakukan transaksi, tapi ada unsur estetik di sana, ada beautifikasi di sana. Nah, jadi makanya kenapa gerbang kita tuh kayaknya megah, kemudian cerah. Kayak kalau kita kan nggak cuma ngomongin fungsionalnya aja tadi, tapi ada estetikanya. Nah,
Nah, kalau misalnya teman-teman ngeliat juga jalan tol Astra lainnya, ternyata juga kayak gitu baik. Kalau misalnya kita punya ngeliat ke Mojokerto, Kertosono, itu ada unsur joglonya di sana. Punya ciri khas lah ya? Punya ciri khas. Jadi bagaimana identitas setempat di mana tol itu berada, itu yang dijadikan ikonik untuk menjadi gerbang tol kita. Jadi seperti menyatu gitu, ada akulturasi budaya lah. Kalau rencana kedepannya akan ada yang landmark baru nggak di Jalan Tol Tangerang Merak ini? Sekarang pun juga udah ada sebenarnya, Bay. Apa tuh? Masjid Oh bambu. iya itu baru. Jadi kita udah punya masjid bambu Sakabuana, alhamdulillah awal tahun ini tanggal 20 Januari kemarin udah diresmikan, dan mungkin teman-teman udah banyak yang gunain juga, pengguna jalan juga udah lihat. Jadi ayo sholat di masjid bambu Sakabuana, ada di kantor operasional Ciuju itu. Nah itulah jadi semangat Astranya, kalau misalnya kita pernah dengar kata satu ya, semangat Astra terpadu itu. Jadi disitulah bagaimana caranya Astra menggabungkan apa yang menjadi muatan lokal, kemudian digabungkan dengan ciri khasnya Astra gitu. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadi suatu kedekatan dengan masyarakat sekitar, menjadi kebanggaan juga buat masyarakat bahwa Astra ini merupakan bagian dari mereka juga gitu. Dimanapun perusahaan itu, dimanapun keberadaan jalan tol itu. Oke, mungkin itu aja sahabat Astra Infra, sedikit informasi tentang sisi kehumasan jalan tol yang kita dapat dari Mbak Ica sama-sama. Terima kasih Mbak Ica atas waktu dan kesempatannya serta partisipasinya. Semakin sukses untuk karirnya. Oke, untuk teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar industri jalan tol Tangerang Merak. Kembali kami undang teman-teman bagi yang ingin memberikan pertanyaan, silakan tulis kolom komentar di video ini atau bisa langsung DM ke akun Instagram kita @astratoltamer. Kita akan kasih souvenir yang menarik untuk teman-teman yang pertanyaannya dimuat untuk dibahas di setiap episode ASMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.